Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus yang menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram dan dijaga ketat dari orang-orang yang memiliki niat buruk. Namun ternyata, di akhir dunia, ada sosok yang berhasil menghancurkan Ka'bah. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan, bagaimana sosok itu bisa menghancurkan bangunan suci ini? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Rasulullah menyebutkan, pada akhir zaman nanti, Ka'bah akan mengalami kehancuran. Peristiwa ini merupakan salah satu pertanda bahwa kiamat besar akan segera terjadi. Dalam hadisnya, Nabi menyebut bahwa penghancur Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam bernama Dzus Suwaikatain, orang ini akan menghancurkan Ka'bah dengan linggisnya. Ternyata golongan ini berasal dari Habasyah, Ethiopia. Rasul pun menjelaskan ciri-ciri Dzus Suwaikatain yang nantinya akan menghancurkan rumah Allah ini. Ciri lain yang masih dijelaskan Nabi Muhammad SAW tentang manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkepala botak. Dzus Suwaikatain yang berkepala botak ini akan merampas Ka'bah dan menanggalkan kain kiswahnya. Dzus Suwaikatain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah, pengikutnya akan merampasnya dan menanggalkan kain kiswahnya, seakan-akan saya melihatnya botak dan ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan susah payah membangun Ka'bah, maka golongan ini dengan mudahnya menghancurkannya. Nama Dzus Suwaikatain sendiri memiliki arti, si pemilik dua betis yang kecil. Hal ini diungkapkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah nanti, ciri-cirinya memiliki dua betis yang kecil. Hadis riwayat Bukhari. Salah seorang tokoh muslim yang bernama Al-Halimi menceritakan bahwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ada seseorang yang melaporkan kepadanya tentang orang Habasyah berbetis kecil sedang menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Kemudian Nabi Isa memerintahkan 7-8 orang untuk mencegah orang Habasyah berbetis kecil itu. Kebencian bangsa Habasyah terhadap kaum muslimin sudah terjadi sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. Lanjut Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, seolah-olah aku menyaksikan Dzus Suwaikatain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan Rasulullah SAW selanjutnya terkait ciri manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkulit hitam. Mereka inilah yang nantinya akan melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seolah-olah aku mengenalnya, seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penghancuran Ka'bah nantinya menggunakan peralatan seperti sekop dan linggis. Dengan alat-alat ini, Dzus Suwaikatain menanggalkan kiswah Ka'bah, menurunkan batu demi batu, kemudian menghancurkannya. Ka'bah akan dirusak oleh Dzus Suwaikatain dari Habasyah, dicopotnya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Salah satu ciri yang paling banyak disebut-sebut Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahkan Rasulullah SAW langsung menunjukkan satu wilayah orang yang akan menghancurkan Ka'bah kelak. Adalah Habasyah, yang kini bernama Ethiopia. Tempat golongan ini bermukim, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak zaman Nabi Isa, orang-orang ini sudah berencana menghancurkan Ka'bah. Hadis tentang penghancur Ka'bah pada akhir zaman ini
banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan. Ka'bah akan dihancurkan oleh Zuz Suwaikatain dari Habasyah Ethiopia. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka tidak mengganggu kamu. Sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan dalam Ka'bah selain Zuz Suwaikatain dari Habasyah." Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.